Jadi ada suatu gugatan. Gugatannya sebetulnya cukup aneh. Gugatannya saya harus membayar ganti rugi, semua gaji saya harus dikembalikan. Lalu di situ juga saya tanya ke Kemenaker. Mereka mengatakan bahwa gaji itu adalah hak, tidak bisa diminta kembali. Jadi bertentangan dengan pengadilan. Lalu apa yang terjadi dengan gaji? Gaji selama saya bekerja, coba bayangkan, bekerja 50 tahun ya, kembalikan plus karena didobel-dobelin. Lalu apa alasannya? Alasannya pun juga aneh. Alasannya hanya saksi. Saksi itu ada dua kan, saksi dari pihak Bluebird dan saksi dari saya. Bluebird itu maksudnya direktur Bluebird ya. Dan saya sebagai sesama direktur. Dari saksi saya, semua mengatakan saya bekerja keras. Itu 5 saksi. Dan saya membuat semua desain untuk Bluebird. Dari saksi dari Purnomo, itu dari direktur yang mengatakan saya itu Purnomo. Purnomo mengatakan bahwa saksinya 4 orang, 3 orang tidak berani memberikan komentar. Satu itu sekretaris pribadi dia. Sebetulnya yang masih aktif, sebetulnya tidak kompeten untuk menjadi saksi dan hanya satu saksi itu yang dianggap sebagai hal yang sah. Kemudian kita lanjutkan dengan gugatan lain, jadi total 140 miliar. Tapi apa yang terjadi? Anak harus ikut menanggung. Jadi kalau saya tidak selesai membayar, maka anak turunan saya semuanya kena. Tambah lama tambah aneh, siapa yang melakukan? Jadi rupanya tadinya saya harapkan Purnomo sudah berumur kan, ya lebih muda dari saya, tapi ya sudah berumur. Kalau dia sudah tidak ada, saya harapkan anaknya meninggal. Ternyata anaknya lebih ganas. Anaknya meminta bahwa semua turunan saya berbayar. Itu satu poin. Lalu kita lihat berikutnya, saya pencemaran nama baik. Tapi sekarang ada persoalan, ada berfungsi dan ada Bluebird. Itu ada 2. Jadi ada PT Bluebird Taksi sejak tahun 71. PT Bluebird Taksi banyak ada 4 pengusaha yang berkumpul. Jadi bohong, baik itu hanya bohong, hanya bohong. Tapi banyak pengusaha berkumpul dan pengusaha ini semuanya sama-sama memberikan dana, menyetor dana untuk membuat PT Bluebird Taksi, sama-sama mengelola. Satu persatu digeser. Jadi satu Teguh Budiman digeser pada tahun 1983, ada lagi Yusuf Elham pada tahun 1986. Saya 2 kali, satu tahun 2001 dan tahun 2003. Yang 2001 itu muncul lagi. Jadi sebelumnya dibuat teror. Teror apa? Teror bahwa akhirnya saya diculik. Upaya pencurian. Itu saya ada semua dokumennya. Ada nomor-nomor dokumen. Jadi sudah ada pernyataan resmi dan hubungan dengan pencurian. Dan kalau berhasil diculik, dioper di tim, jadi timnya 14, dioper ke tim 4. Tim 4 itu lebih mudah. Jadi masuk pun ada tim penculik yang mundur karena dia bilang saya tidak mau terlibat dalam. Akhirnya dalam waktu sekian lama saya tidak berhasil diamankan, tapi yang berhasil diamankan dan berhasil terbunuh tidak tahu karena apa, itu adalah salah seorang yang hubungannya dengan masalah gugatan 11 miliar oleh pemegang saham. Mungkin pernah tahu bahwa ada pemegang dianiaya, akhirnya dia gugat 11 miliar. Nah, dia punya anak buah yang menjadi saksi. Anak buah itu bersama dengan saya dikatakan 2 orang ini berbahaya. Kalau ada kesempatan tabrak dan pada dia terjadi tabrakan sekarang dan dia meninggal, apakah tabrakan itu oleh tim penculik itu tidak tahu, tapi kok mirip-mirip.
Rencana hari ini kan agenda persidangan atas kasus Ibu yang sudah inkrah di MK kan ya Bu ya. Nah ini hari ini tuh agendanya aku dan bagaimana ceritanya Bu sampai terjadi pengunduran. Ini kan tadi persoalannya semuanya sih kalah. Sampai taraf MK kalah. Jadi saya menggugat PK peninjauan itu. Oh, hari ini harusnya rencananya PK. Ya, tapi terjadi pembedaan. Itu alasannya itu dikabarinnya kapan Bu? Surat mereka salah. Tertulis atau gimana Bu? Jadi dipanggil hari ini tidak tertulis, tapi akhirnya tadi diberikan semua surat, tapi surat itu tidak. Artinya hari ini sidang ditunda ya Bu? Bu, berarti yang tadi yang Ibu bilang anak dari Purnomo lebih ganas, termasuk ponakan Ibu Indra Priawan, suami dari Nikita Willy, Bu, bisa dibilang gitu juga. Jadi Indra Priawan itu anak. Jadi kita bayangkan situasi yang terjadi ya. Jadi Purnomo memang masih kecil sudah punya anak. Jadi akhirnya kebutuhannya kan tinggi anaknya. Kalau Chandra itu kakak saya, dia punya istri kedua. Namanya istri kedua pada umumnya, saya tidak menyebut istri keduanya sekarang, tapi pada umumnya kan perlunya kuat. Nah itu anaknya itu kenapa Ibu tidak mau lagi pakai dating? saya pakai pengacara, tapi ini kan bubar. Artinya acara mundur diri atau emang Ibu yang Bukan mundur, tidak mundur tidak apa, tapi kita panggilan yang mundur. Oh, sehingga pengacaranya pulang gitu Bu. Pengacaranya pulang ya. artinya Ibu yang maksud ada pengacara juga ya? Ada. Jadi nanti jika saya betul-betul dipanggil di situ ada. Oke, Bu, lebih ke sampai kapan Bu? Belum tahu. Bu, materi persiapan Ibu untuk melakukan PK ini kan PK ya Bu harusnya. Artinya ada strategi apa Bu ya? Atau ada fakta-fakta yang terbaru yang belum muncul di persidangan sebelumnya yang bisa dijadikan gugatan untuk PK ini? Sebetulnya kan saya juga minta surat ke Kemenaker. Di situ sudah dikatakan dijawab bahwa gaji adalah tidak bisa diminta kembali. Tapi pengadilan kan lain. Untuk pengadilan boleh diminta kembali. Ya karena itu masalah gaji itu banyak masalah. Kabarnya saya nggak tahu ya. UMKM sekarang itu mereka menuntut gaji mereka juga. Jadi rupanya gaji sudah nggak tahu apakah karena pengadilan jadi seperti itu. Melihat gugatan yang lemah ini dari saksi-saksi mereka dari 140 miliar ini, itu bagaimana perkembangan yang Ibu dapatkan? Jadi sekarang nggak tahu. Jadi jelas saya sudah dipanggil untuk membayar dan anaknya yaitu Andre memanggil lengkap dengan anak-anak saya. Jadi artinya ahli waris harus menanggung seluruh denda dari pengadilan yang mengatakan bahwa saya dibayar 140 miliar. Ya, ahli waris menanggung putusan pengadilan. Ahli waris ikut menanggung putusan pengadilan Sampai jadi ke anak turunan Bu berarti. turun temurun. Bukannya ini berbahaya Bu? Sebenarnya Ibu pengacara Ibu mengatakan ini bisa jadi jurisprudensi. Jadi gini, kita bayangkan ya, gaji diminta kembali. Sekarang kalau ini gugatan Mahkamah Agung, kalau sudah Mahkamah Agung, itu artinya bisa dijadikan semacam putusan untuk pengadilan lain. Itu namanya jurisprudensi. Jadi nanti kalau orang lain tidak dibayar atau diminta kembali gajinya, maka bisa menggunakan perkara saya sebagai itu akhirnya harus diakui karena sudah diakui sampai Mahkamah Agung. Jadi akhirnya jadi tambah kacau. Saya yakin apa iya dari konglomerat itu tidak akan menyalahgunakan. Bu, pertanyaan terakhir dari saya Bu, apakah Ibu mau mengadukan ini? Ini kan ketidakadilan yang Ibu rasakan. Apakah Ibu ingin mengadukan ini ke Menteri Hukum atau sampai ke Presiden Bu? Saya menunggu situasi. Ini kan baru awal. Tapi saya anggap ini betul-betul contoh yang luar biasa
Ada lagi, coba bayangkan begitu banyak. Sekarang saya mencemarkan PGB bertaji nama baik. Siapa di antara kalian yang merasa bahwa itu tercemar? Dan siapa yang bisa membedakan antara PGB bertaji dan PGB bertaji? Jadi ini kayak dipaksakan gitu ya? Ya, sangat nyata dipaksakan. Karena itu kita lihat salah satu pemaksaan dari tahun 2013, sekarang tahun berapa? Baru sekarang diminta bayar semuanya. Mungkin mereka menunggu sampai saya tidak ada, jadi nanti akan turunan. Mungkin itu juga nggak tahu juga kenapa kok ditunda dari tahun 2013 sampai sekarang baru diminta bayar segera bayar.